Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah, bunda, dan teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya, Bunda Ella, yang akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Yuk, disimak. Tahukah ayah, bunda, bahwa tumbuh kembang anak di masa kecil sangat menentukan masa depannya? Ada satu kondisi yang sering tidak disadari, namun berdampak besar bagi pertumbuhan dan kecerdasan anak, yaitu stunting. Dalam video edukasi ini, kita akan belajar bersama tentang apa itu stunting, penyebabnya, dan bagaimana cara mencegah serta menanganinya. Yuk, kita mulai langkah kecil untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Nah, tahukah bahwa anak yang lebih pendek dari usianya belum tentu keturunan loh? Bisa jadi itu stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Pada anak stunting akan mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, sehingga tinggi anak jauh di bawah standar usianya. Stunting membawa efek negatif pada kehidupan anak, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dampak jangka pendeknya, pertumbuhan fisik anak lebih pendek, kemudian mudah sakit atau infeksi, keterlambatan pada perkembangan motorik atau sensorik, dan perkembangan otak yang terhambat. Nah, untuk pada dampak jangka panjang, kognitifnya mengalami penurunan kemampuan belajar, IQ rendah, dan prestasi akademiknya buruk. Kemudian untuk kesehatan, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan obesitas di usia dewasa. Dan pada faktor ekonomi dan sosial, produktivitas kerjanya menurun, kualitas SDM-nya menjadi rendah, serta mengalami gangguan psikologis. Jadi, apa sih ciri-ciri stunting? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri stunting, yaitu pertama adalah perawakan anak pendek, tubuhnya lebih pendek dari anak seusianya. Kemudian yang kedua adalah berat badannya rendah, seringkali lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Nah, yang ketiga, perkembangannya menjadi lambat, baik itu perkembangan motorik, kognitif, dan belajarnya menjadi terganggu. Nah, yang keempat adalah rentan sakit. Sistem imun anak menjadi lemah dan mudah terkena infeksi. Ada beberapa penyebab stunting loh, mulai dari masa kehamilan hingga anak lahir. Penyebab stunting pada masa kehamilan antara lain: 1. Kurang gizi pada ibu saat masa kehamilan. Nutrisi pada ibu hamil tidak cukup, sehingga kurangnya konsumsi makanan bergizi seperti protein, buah, sayur, vitamin, dan mineral penting. Yang kedua, ibu mengalami anemia saat kehamilan. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia yang berdampak langsung pada pemenuhan energi dan nutrisi janin, serta meningkatkan risiko stunting pada masa depan. Yang ketiga, infeksi berulang. Infeksi yang sering terjadi pada ibu seperti cacingan dapat menghambat penyerapan nutrisi yang kemudian akan mempengaruhi nutrisi untuk janin. Nah, yang terakhir adalah jarang melakukan pemeriksaan kehamilan. Minimnya pemeriksaan kehamilan dan edukasi gizi menyebabkan masalah gizi yang tidak terdeteksi sejak dini. Penyebab stunting pada saat anak lahir yang pertama adalah bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif diberikan pada saat anak usia 0-6 bulan tanpa tambahan makan apapun
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak. Yang kedua, makanan pendamping ASI tidak memenuhi nutrisi. MPASI yang tidak bergizi dan rendahnya asupan protein hewani serta mikronutrien. Nah, yang terakhir adalah infeksi berulang seperti diare atau ISPA akibat daya tahan tubuh yang lemah yang menyerap nutrisi dan mengganggu pertumbuhan. Anak yang sering sakit atau penyakit yang menghambat penyerapan nutrisi. Penyebab stunting karena lingkungan dan pola asuh adalah: 1. Lingkungannya tidak bersih, sanitasinya buruk, paparan asap rokok, serta lingkungan rumah yang tidak sehat. Nah, yang kedua adalah akses air bersih yang minim. Yang terakhir, pola asuhnya tidak tepat, misalnya kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi, stimulasi, serta pola asuh dan kesehatan anak. Apakah stunting bisa dicegah? Ya, tentu saja stunting bisa dicegah. Caranya, pencegahan stunting berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan melalui gizi seimbang, sanitasi yang bersih, serta kesehatan ibu hamil. Pada masa kehamilan, penuhi gizi ibu hamil termasuk tablet tambah darah, periksa kehamilan rutin, dan jaga kebersihan diri serta lingkungan. Nah, pada usia anak 0-6 bulan, berikan ASI eksklusif tanpa tambahan apapun. Ketika anak sudah usia 6-2 tahun, lanjutkan ASI dan berikan makanan pendamping ASI yang kaya akan protein hewani serta bergizi seimbang. Nah, ketika anak sudah mulai bertumbuh, harus pantau tumbuh kembangnya secara rutin ke posyandu untuk timbang berat badan, ukur tinggi badan, serta berikan imunisasi lengkap. Yang terakhir adalah menjaga sanitasi dan kebersihan. Jaga kebersihan makanan, peralatan makan, serta lingkungan untuk mencegah infeksi. Ingat ya, stunting itu bisa dicegah, mulai dari gizi seimbang, lingkungan bersih, serta pemantauan rutin. Ayo cegah stunting sekarang demi masa depan anak Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi tentang stunting ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ya untuk klik like jika video ini bermanfaat, komen, serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat dan bebas stunting.